kawan yang ada orang yang meninggal mati suri kata begitulah, hidup lagi. Kemudian dia diwawancarai seperti apa. Ternyata bapak ibu dia cerita orang itu kalau meninggal pertama kali prosesnya dari kaki. Saya pikir itu betul pak ya. Maka orang kalau sudah sakit keras biasanya dipegang apa? Kakinya, jempol kaki. Oh ini sudah anyep, oh ini sudah mulai berangkat. Jempol kaki. Terus nanti sampai sini, sampai dada, konon bapak ibu lebih sakit seperti mengulitin binatang yang masih hidup itu akhirnya disayat-sayat gak karu-karuan rasa pada saat ruh mau keluar. Maka Rasulullah pernah bilang pak, ya Allah, bilang sama malaikat Israel juga, apa begini sakitnya orang mau meninggal? Dijawab iya. Terus akhirnya Rasulullah bilang, kalau begitu ya Allah, saya siap menanggung separuh rasa sakit umatku pada saat menghadapi sakaratul maut. Jadi kita ini sudah separuh bapak ibu ditanggung oleh Rasulullah, sudah dijamin oleh Rasul, sehingga kita tinggal nanggung yang separuh. Yang separuh saja sakitnya luar biasa, apalagi kalau semuanya. Masya Allah, kami hanya bisa mendengarkan orang yang cerita saja. Nah pada saat itu, makanya bapak ibu kalau ada orang meninggal, orang tua atau keluarga, itu jangan ditinggal. Jadi pada saat sudah mulai nazak, itu rupanya diperlihatkan seluruh amal perbuatannya pak. Dibuka filmnya. Apa kalau zaman sekarang ini? Videonya itu dibuka pak. CCTV-nya dibuka. Mulai dari akil balik. Maka kalau bapak melihat, kalau orang nazak cuma gini aja, itu sebenarnya lagi melihat monitornya sendiri, bahwa dia dari umur akil balik sampai meninggal itu apa saja. Bahkan yang diwawancari tadi, kadang saya sempat malu pak, katanya perbuatan saya ini, perbuatan saya, semua nggak ada yang nggak diperlihatkan, semuanya diperlihatkan. Ngomongin orang, mencuri atau ngambil punya orang, membantu orang, sholat malam, semua diperlihatkan. Terus beliau bilang, kalau saya ingat itu rasanya saya paling takut kalau saya akan maksiat. Semuanya akan diperlihatkan hari esok katanya. Nah, Rasulullah juga sudah menyampaikan bahwa orang yang mau meninggal dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, yang di situ harus didampingi oleh putra putrinya, oleh keluarganya, dengan dampingan talqin, yaitu membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita berebut dengan pihak lain. Pihak lain itu ya bisa yang lain-lain, termasuk materi psikologinya yang diperlihatkan tadi. Pada saat lihatan yang terakhir, konon yang diceritakan itu adalah luar biasa bapak ibu, yang sangat mengerikan. Jadi setelah semua makhluk terus kemudian dilihatkan surga penuh dengan kebahagiaan. Setelah surga dilihatkan, surga hilang, kemudian gambaran di neraka diperlihatkan. Disitulah letak kesedihan beliau. Orang-orang yang seperti tadi, bahwa pada saat diperlihatkan neraka, semuanya akhirnya kita sangat mengerikan dan takutnya luar biasa. Kalau dalam Al-Quran, alaiha ghiladun malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum. Jadi neraka itu dijaga oleh malaikat yang bengis. Yang bengis tidak pernah senyum bapak dan ibu, yang disebut dengan malaikat Malik. Malaikat Malik itu luar biasa pak. Dan kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan begitu perbedaannya neraka dengan surga. Kalau neraka bapak ibu, kalau kita masuk neraka itu bapak ibu langsung itu pertama ditutup, begitu pas mau neraka langsung buka sret begitu. Kemudian nanti langsung begitu melihat kaget, nggak mau masuk, tarik dilempar. Itu kalau neraka. Tapi kalau surga digambarkan dalam Al-Quran tidak, pintunya sudah terbuka, belum masuk sudah kasih salam sama malaikat Ridwan, salamun alaikum. Jadi sudah dikasihkan salam oleh malaikat Ridwan, silakan anda masuk tempat yang telah disediakan. Jadi nikmat-nikmat itu bisa lahir, bisa muncul berkat anak yang soleh dan solehah. Kita kan sering juga mendengar suatu saat orang tuanya menghadapi persoalan di hadapan Allah dengan pertanyaan malaikat yang tidak selesai-selesai, kemudian berkat putra putrinya yang soleh bisa menyelamatkan orang tuanya.
Cuman menjadi anak yang soleh itu gak mudah Bapak Ibu, luar biasa sulitnya. Antara lain syaratnya tadi sudah disampaikan, jangan diangen-angen, apa itu, anggap saja untuk sementara pergi yang nantinya akan pulang kembali. Jadi kalau Bapak Ibu ngangen sedikit, kangen mau makan enak gak doyan makan, ingat anak awalnya. Begitu mau makan apa, ingat anak. Itu yang menjadikan anak yang gak betah, gak plong. Walaupun ini mungkin sulit dirasakan Bapak Ibu yang baru mondokkan anaknya, tapi itulah kenyataannya. Berat sekali. Di situ ibu dilatih bagaimana oleh Allah menghadapi persoalan baru, berpisah sementara dengan putra putrinya. Anaknya juga demikian. Dia kalau diangen-angen, dia di sini tidak merasa plong, artinya kangen, rindu, nangis. Itu karena nyambung hati antara orang tua dengan anaknya, terutama adalah anak dengan ibunya. Itu sangat terasa manakala ibu iman. Terus bagaimana yang paling baik? Didoain. Pada saat ingat anaknya, saya hadiah BPK untuk anak saya, Al-Fatihah. Ya Allah, berikan dia betah dan dia berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu ingat, kirim Fatihah lagi. Pada saat selain andai kata setiap hari dibacakan doa, itu akan lebih baik. Karena anak yang soleh itu tidak tiba-tiba jadi, dan gak cukup Bapak Ibu pasrahkan ke pondok, Pak Ustadz saya tolong titip anak saya. Oh gak cukup Pak, gak cukup. Udah saya biayai full, gak cukup Pak. Kalau biaya lahir itu mudah Pak, tapi itu tidak cukup. Selain daripada dipasrahkan secara ikhlas, juga harus ada yang namanya doa. Jadi selain biaya yang sudah itu harus ada doa. Doa itu adalah kepentingan ruhani antar orang tua dengan anak, agar anaknya terus bisa mengejar prestasi-prestasi yang Bapak Ibu amanatkan pada putra putrinya. Apa tadi? Yang pertama adalah berarti sabar, ikhlas. Ikhlas termasuk Bapak Ibu membiayai. Kalau membiayai itu sering saya juga dengar bukan Bapak Ibu yang ngomong, tapi orang lain yang membiayai anaknya kuliah itu suka saya dengar itu, iya di sana itu kalau kuliah mahal sekali, saya setiap bulan perlu uang sekian untuk anak saya. Begitu tidak perlu disampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan kepada orang yang tidak ada keterkaitannya akan jadi persoalan, menunjukkan Bapak Ibu membiayai putra putrinya tidak ikhlas. Barang yang tidak ikhlas membawa dampaknya juga anaknya nanti tidak seperti kalau kita lepas dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan biaya dengan cara kita tidak perlu harus menyebutkan berapa nilainya, berapa apa. Ya sekalipun sebenarnya ya murah-murah aja. Ada kata di sini berapa Bapak Ibu bayarnya? 600. Umpamanya 600 umpamanya. Kalau di Bapak Ibu pas di rumah itu anaknya sekali jajan mungkin duitnya berapa? Saya yakin kalau hitungannya akan lebih mahal, Nah kalau di sini sudah makan 3 kali, walaupun makannya tak pakai apa, yang penting kita latih kesederhanaan. Kalau di pondok itu adalah melatih bagaimana penghematan, bagaimana hidup yang sederhana. Nanti akhirnya terbiasa untuk hari esok bahwa santri siap dalam kondisi apapun. Dan itu karena ketepatan kami sudah duluan untuk mondokkan anak, memang begitu sudah kita punya anak sudah siap dalam kondisi apapun. Nggak punya duit juga dia siap bekerja. Pada saat punya duit dia juga siap untuk menghemat dan menabungnya, karena sudah terbiasa untuk hidup yang sederhana. Keikhlasan menjadi satu titik temu di antara putra dengan orang tuanya dalam rangka membangun psikologi anak tumbuh menjadi anak yang hebat. Itu adalah keikhlasan. Tidak ada kalau orang yang tidak ikhlas kemudian akhirnya anaknya hebat, tidak ada. Yang hebat anaknya adalah yang disertai dengan keikhlasan dengan orang tuanya. Jadi selain sabar, ikhlas, terus didoain. Insya Allah putra putri Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi putra putri yang sesuai yang diharapkan. Allahumma